semuanya perbaris dulu ya karena pada kedua. Baik Pak, baik Pak. Siap gue tak. Baik. Ya. Coba yang kamu di depan aja. Mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Sore. Mantap, pada sore ini alhamdulillah kita bisa bertemu pada pelajaran Geosa yang di sore hari ini mungkin cuaca ini sedikit cerah ya, Bagus. cerah panas ya. Jadi Bapak harap mungkin kalian semua meskipun cuaca cerah ini tuh makanya juga harus cerah gitu ya. Siap, Pak. Jangan menye-menye kalian. Siap. Oke, Bapak. Jadi pada pembelajaran hari ini itu Bapak akan menjelaskan tentang HIP. Tapi sebelum itu mungkin Bapak akan absen dulu ya teman-teman. Baik Pak. Oke, yang pertama Abjal, Dir Pak. Leni, Alvin, Hadir. Afwan Munawar, Dir. Bayu Prasetya. Hadir. Kalau Farhan ada nggak? Farhan. Kurang Pak. KM. Oh. Ini sakit katanya Pak. Ada surat izinnya di KM. Kalau Lulu. Dulu tanpa keterangan Pak. Oh, Lulu. Kalau Gerhan. Gerhan izin Pak. Katanya saudaranya ada yang nikah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, jadi Bapak di sini itu tidak akan olahraga praktek, tapi akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan. Salah satunya itu tentang HIV/AIDS. Jadi rekan-rekan di sini bolehlah duduk aja. Terima kasih Pak. Oke, baik. Mungkin di sini teman-teman di sini pada bawa HP kan? Oh, silahkan bawa dulu HP-nya. Keluarkan ke saya. Sambil merokok boleh. Oke, baik. Bapak itu sudah kirimkan video ya di grup kelas. Coba kalian buka semuanya. Silakan untuk dilihat dulu ya. Silakan dibuka ya. Jangan buka aplikasi yang lain. Bukan sih, Pak. Sehat ya, Pak. Ya, pada lihat ya, diresapi, dipahami. Pak. Aduh, apaan kamu buka apaan? Iya, Pak. Nge-like, Pak, HP-nya. Ini Rahel Lingsi, kamu buka apa ini? Oh, boleh join dulu sama Abjal, boleh. Kalau ada ya, sering aja. Oke, mungkin cukup ya, boleh ditutup lagi HP-nya. Setelah tadi kalian melihat kasus yang Bapak tadi sebagai AIDS, kalian ngerasa takut gak kalau misalnya terkena HIV/AIDS? Takut banget, Pak. Takut banget. Karena tadi juga di mana, di Kota Malang ya? Iya, Kota Malang, Pak. Itu sudah banyak ya kasus HIV, terutama gara-gara hubungan yang tidak senonoh gitu, karena laki-laki dan juga Oke, baik. Jadi ini Bapak akan menerangkan sedikit dulu lah tentang HIV. Jadi HIV itu penyakit atau virus yang bisa menyerang imun tubuh kalian. Nah, kalau misalnya HIV itu sudah menyerang imun tubuh kalian, hal itu misalnya bisa HP ataupun misalnya kalian kalau misalnya punya luka dapat sembuh, ataupun misalnya punya penyakit itu malah makin memperparah gitu. Adanya virus HIV. Nah, kalau AIDS itu adalah tahap akhir dari HIV itu sendiri.
diri. Nah, jadi AIDS itu udah di stadium akhirnya HIV lah. Kalau misalnya HIV itu masih bisa ditangani, kalau AIDS itu udah nggak bisa, itu mah udah pasrahkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Sudah tidak ada harapan lah. Nah, lalu ada faktor-faktornya yang penyebabnya gitu. Pertama karena seksual ya, terutama kan di kalangan muda kalian itu setelah 11 ini pasti ada pergaulan bebas gitu ya. Jangan sampai kalian terjerumus lah ke pergaulan bebas ya. Nah, itu karena sering memakai narkotika, ada jarum suntik di narkotika itu kan bisa menularkan tuh. Nah itu tuh bahaya, karena itu banyak teman, penyakit dan sebagainya. Jadi kalian jangan terlibat juga ke narkotika, gitu ya. Lalu ada penularan lewat air asin itu. Nah, jadi karena misalnya ada riwayat dari ibunya HIV, sehingga anak tersebut juga mendapatkan penyakit tersebut. Oke, mungkin di sini Bapak akan membagi kelompok ya. Karena di sini ada yang 1 orang, mungkin ada yang 2 orang, ada yang 3 orang gitu ya. Oke, baik, yang di depan ini kalian bertiga. Nah, yang di belakang berdua ya, Alvan sama Bayu. Baik, Pak. Di sini Bapak harap kalian itu mencari tentang materi HP. Ini Bapak akan membagi kelompok ya. Nah, yang di depan ini bertiga kalian karena ada yang apa gitu ya. Yang di belakang 2 ya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, mantap, tetap semangat ya. Semangat, Pak. Yang bertiga. Siap. Oke, baik. Jadi kelompok kalian ke depan itu mencari tentang pengertian pembicaraan AIDS. Itu tidak secara misi ya. HIV, lalu cara penularannya dan juga gejala HIV. Oke, kelompok 1. Siapa? Lalu kelompok 2 itu ada faktor risiko, strategi pencegahan, dan juga sikap empati dan anti stigma. Maaf, anti stigma, gitu ya. Karena Bapak juga di sini belajar juga lah. Bapak ingin Bapak bisa belajar juga dari kalian, gitu. Jadi bukan hanya Bapak saja yang ngomong terus. Baik, Pak. Jadi nanti setelah kalian berdiskusi boleh di mana saja. Baik, Pak. Yang bisa cari tempat yang seduh gitu ya. Nah, habis itu nanti diskusikan ya. Baik, silahkan. Ya, kalian cari ya. Jadi kasih ya. Mau buat tiga-tiganya perwakilan maka harus bagi rata ya, jangan ada yang dominan, bagi rata ya, jangan ada yang dominan. Apaan kamu kenapa sih ini Pak? Ini kayak gini bukan Pak. Astagfirullahaladzim, kamu jangan buka aplikasi yang lain. Nge-lag Pak, Jangan ya, udah ada TikTok. kamu yang kayak gitu nanti ke ruangan Bapak aja. Baik. Alhamdulillah. HIV Pak. HIV. Penularan itu. Nah, itu karena imun tubuh dia bereaksi. Aduh. Mengeluarkan virus sebenarnya itu. Dikit-dikit dia Pak. Bahaya Pak. Ini bagaimana Pak? Pacarnya Pak. Nanti dibagi rata ya. Pak itu. Baik. Silakan cari di sumber yang relevan. Baik Pak. Mau pakai AI boleh, tapi jangan full AI ya teman-teman. Baik Pak.
Gimana, sudah ketemu materinya? Belum Pak. Silakan kalau misalnya kalian mau bertanya juga Bapak boleh. Boleh duduk, mau berdiri boleh, duduk boleh. Ini berdiskusi ya, meskipun dia perempuan itu jangan jadikan alasan untuk tidak berdiskusi. Kita harus saling merangkul ya. Ya teman-teman semuanya, karena waktu sudah habis untuk berdiskusi, silakan untuk berpartisipasi. Kalian boleh duduk di sebelah sini ya. Baik Pak. Baik Pak. Ya, semua ini juga. Oke, jadi tadi kalian sudah berdiskusi ya, mencari materi betul? Oh, Pak. Tidak membuka aplikasi yang lain kan? Tidak Pak. Tadi juga Bapak awasi ya. Nah, oke. Untuk kelompok 1, silahkan maju ke depan untuk presentasi hasil dari hari pencarian kalian dari sana. Baik, ini jangan lupa Ya. ya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian. Kan ya, Baik, ya kan saya Abdal saja. Baik, perkenalkan nama saya Alvin Mardiansyah. Perkenalkan nama saya Lani Rahimisi. Kami di sini dari kelompok 1 kan menjelaskan tentang HIV yang telah kita cari dari internet. Yang pertama akan dijelaskan oleh Alvin. dengarkan ya. Baik, Baik, HIV itu adalah virus yang merusak sel-sel sistem ya kekebalan tubuh yang berguna untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Jadi jika sel-sel tersebut rusak dan jumlahnya berkurang, daya tahan tubuh akan melemah dan penderitaannya mudah terkena infeksi dan penyakit lainnya. Lanjut. Oke, jadi HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dijelaskan oleh Alvin tadi. Sedangkan AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah tahap akhir infeksi HIV di mana sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah. Nah, cara penularannya itu yang pertama, HIV dapat menular melalui hubungan seksual tanpa pengaman, penggunaan jarum suntik bersama, terutama bagi pengguna narkoba itu sendiri. Lalu transfusi darah yang steril dan dari ibu ke anak selama kehamilan juga persalinan ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa gejala HIV. Yang pertama yaitu demam, yang kedua batuk, yang ketiga sakit kepala, yang keempat nyeri otot dan juga sendi, yang kelima tenggorokan, yang keenam pembengkakan kelenjar getah bening terutama pada leher. Nah, untuk gejala HIV sendiri itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama dengan gejala terus-menerus, demam yang berulang, yang selanjutnya menggigil dan juga diare kronis. Mungkin silakan kelompok 2 untuk bertanya gitu ya. Silakan untuk bertanya. Ajukan pertanyaan, minimal 1 pertanyaan ya, harus ada. Baik, kita kuliah ya Pak. Siap dulu dari
minta penjelasan ulang yang belum mengerti. Oke, silakan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada Alvin, yang tadi juga Alvin kan menjelaskan tentang virus yang mengganggu atau yang merusak ya, ini tubuh sistem. Nah, itu apa sih penyebabnya bisa merusak sistem tubuh? Baik, cukup. Ya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Afan, yaitu menginfeksi dan menghancurkan sel CD4, limfosit T CD4, yaitu sel darah putih yang sangat penting untuk melawan infeksi. Ketika sel CD4 semakin berkurang, sistem kekebalan tubuh melemah dan tidak lagi mampu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Baik, ya. Cukup. Oke, mungkin terima kasih ya kelompok 1 sudah menjelaskan. Mungkin evaluasi dari Bapak itu harus pembagian tugasnya selesai ya. Lalu harus lebih interaktif lagi begitu ya. Mungkin lalu jelaskan lagi lebih detail. Oke, berikan tepuk tangan dong. Oke, mantap, silakan. Terima kasih kelompok 1. Lanjut kelompok 2 untuk berpresentasi hasil diskusinya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan apa yang tadi sudah diberikan tugas kepada kelompok 2 yang mengetahui faktor penyebabnya, lalu pencegahannya dan juga solusinya dan juga solusinya. Nah, jadi faktor resiko HIV itu tertular itu karena sering berhubungan dengan beda-beda orang itu sering bersetubuh. Nah, kenapa dapat menularnya itu karena si lelaki ini itu tidak tahu, si perempuan ini itu tidak tahu bahwa laki-laki ini itu ternyata terkena HIV gitu. Nah, maka terjadi penularan yang sangat signifikan gitu, terus meningkat. Nah, karena seperti itu, jadi ya seperti itu, Pak. Juga di sini akan menjelaskan, memberitahu kalian atau menjelaskan ya, mencegah atau pencegahan AIDS, pencegahan HIV. Nah, untuk mencegahnya itu ada yang pertama menggunakan kondom secara konsisten atau penggunaan kondom yang konsisten. Lalu menghindari berbagi jarum suntik atau peralatan tato tindik gitu. Jadi misalnya kalian mau tato atau tindik itu jangan maulah kalau bekas orang gitu ya. Lalu setia kepada pasangan kalian ya, jangan selalu berganti-ganti pasangan atau lawan jenis kalian ya, apalagi buat cowok-cowok ini, kalian kan nanti itu jadi generasi emas ya, masa kalian punya penyakitnya gitu, janganlah ya. Nah, selain itu juga ada menggunakan obat pencegahan seperti PrEP, yaitu profilaksis pajananan, dan PrEP profilaksis pasca pajananan, serta juga pentingnya edukasi dan pemeriksaan kesehatan rutin seperti voluntary counseling and testing yang disingkat VCT ya. Mungkin itu yang saya jelaskan. Yang ada yang terakhir ya, yaitu tentang strategi pencegahan agar masyarakat berempati dan anti stigma ya. Nah, yang pertama itu edukasi ilmiah yang sistematis, menjelaskan penularan HIV yang benar gitu.
tidak disarankan gitu. Pertama itu edukasi ilmiah yang sistematis, menjelaskan penularan HIV yang benar gitu. Jadi harus menjelaskan kepada masyarakat gitu penularan HIV yang benar. Jadi penularan HIV itu karena ini. Nah, jadi sehingga masyarakat tersebut itu bisa mengantisipasinya gitu. Yang kedua, menguatkan nilai kemanusiaan, mengingatkan bahwa ODH adalah manusia dengan hak, martabat, dan kehidupan sosial, menggeser fokus dari kesalahan ke kesehatan dan dukungan. Yang ketiga, pelatihan empati di sekolah dan komunikasi. Yang keempat, kampanye anti stigma. Yang kelima, kontak sosial positif dengan ODH. Yang keenam, kebijakan dan perlindungan hukum. Dan yang ketujuh, konseling dan dukungan psikososial. Nah, seperti itu Pak yang dapat kelompok 2 jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita juga untuk saran perbaikan dari Bapak apa yang kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Terus ada pertanyaan 1 orang atau 1 pertanyaan. HIV itu sangat cepat menular kepada sebenarnya HIV ini awal mulanya HIV awal mulanya dari mana? Nah, HIV itu pengetahuan saya ya Pak, HIV itu awal mulanya itu karena bakteri-bakteri yang ada di tiap tubuh manusia. Nah, contohnya itu pada jarum suntik itu misalnya bekas pakai kan tidak tahu kan, misalnya jarum suntik itu bekas disuntikan ke apaan. Nah, saya tuh tidak tahu bahwa jarum suntik itu tuh bekas dari apaan. Ternyata apaan itu ada kuman. Nah, lalu bekas jarum suntik itu yang ada kumannya disuntikanlah ke saya. Nah, jadi ada kontraksi antar kuman. Nah, itu yang dapat menyebabkan. Nah, jika pada hubungan ya, nah itu ya biasanya entah dari laki-lakinya atau dari perempuannya ada bakteri. Hubungan biasanya itu dari cowok atau entah dari cewek itu ada penyakit, atau ada bakteri pada sistem reproduksinya gitu. Jadi pada saat bertemu terjadilah kontraksi antar kuman. Nah, jadi si kumannya itu beradu tercampur yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya virus HIV tersebut gitu. Nah, kenapa menular? Ya tadi, jadi karena sudah ada di kuman tersebut, tadi si ceweknya atau si cowoknya nih sudah terinfeksi HIV. Nah, lalu mereka tidak sadar, awal mungkin mereka tidak sadar. Nah, lalu mereka itu berhubungan lagi dengan laki-laki lain atau cewek lain gitu. Nah, dari situlah terjadi penularan terus menerus, lama kelamaan jadi meningkat saja. Maka pentingnya memakai pengaman itu karena itu gitu ya, untuk mengantisipasi gitu. Sekian jawabannya, apakah puas? Puas? Baik, terima kasih. Kelompok 2 berikan tepuk tangan dulu. Mungkin evaluasi dari Bapak ya sedikit lah ya, kasih apa? Kalau misalnya mau ada bahasa-bahasa yang asing juga silahkan. Oh, nggak apa-apa. Kalau itu bahasa di Bapak mah gitu, agar lebih jelas gitu ya. Karena Bapak juga nggak banyak evaluasi karena cuma berdua gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2, berikan tangan sekali lagi ya. Silakan duduk. Oke, teman-teman di sini terima kasih ya, walaupun yang hadirnya cuma
ada beberapa pada pemotretan hari ini, tetapi Bapak harap bisa menjadi manfaat gitu ya. Bapak boleh duduk di sini? Boleh Pak, boleh Pak. Siap. Nah, Bapak juga ada cangkel gitu ya. Oke, jadi tadi itu sudah jelaskan ya HIV itu apa, dan juga cara penularannya bagaimana, cara pengobatannya bagaimana, faktor penyebabnya apa, terus di sosial kita itu harus bagaimana. Nah, tadi itu kan ada yang nanya dari Bayu, pertanyaan pertama. Oh dari apa? Pertanyaan itu bagaimana Pak? Rusak. Ya, mengapa HIV itu bisa merusak sistem imun tubuh? Ya itu karena banyaknya bakteri di terhadap satu individu. Bakteri kumanya, karena HIV itu virus yang menyerang ke imun tubuh, ke sel darah putih. Ketika sel darah putih itu kalah gitu kan melawan virusnya, otomatis kan bakal tubuh kita gak fit gitu badannya, bisa jadi lemes, ngantuk, ataupun ketika belajar itu kalian kayak yang lemes aja tidur nih kan kayak gitu. Penyakitnya bisa saja itu baik, bisa saja gitu. Nah, lalu pertanyaan kedua itu dari Leni ya. Leni bertanya tentang apa ini? Awalnya HIV gitu ya. Nah, jadi awalnya HIV itu terjadi yaitu lewat penyebarannya salah satunya itu hubungan seksual ya. Nah, di sini itu hubungan seksual yang tidak sehat. Jadi ya laki-laki misalnya yang punya HIV, dia itu tidak tahu kalau dia itu punya HIV. Nah, perempuannya juga dia nggak tahu kalau laki-lakinya itu punya HIV gitu. Jadilah hubungan seksual yang padahal kan itu tidak boleh gitu ya, menurut agama juga misalnya. Karena tidak sah, belum sah ya, hubungan di luar nikah gitu. Hubungan seksual, nah itu bisa tersebarnya itu lewat cairan sperma ya. Jadi bisa lewat cairan sperma juga cairan dari vagina gitu teman-teman ya. Ini edukasi ya. Bapak harus mengedukasi kepada kalian semua agar kalian itu menghindarilah pergaulan bebas gitu ya. Baik Pak. Gitu. Nah, jadi kalian itu jangan hubungan seksual yang sembarangan gitu. Maka kalau misalnya laki-laki hubungannya dengan laki-laki gitu ya, hubungan seksual dengan laki-laki itu juga sumber penyakit gitu. Tahu kan lubang pembuangan ya. Tapi kalian itu ya hubungan seksual gitu laki-laki, bahkan sudah ada kodratnya laki-laki juga perempuan gitu. Iya Pak. Jadi Banyak bakterinya Pak. iya banyak penyakit gitu. Itu kan pembuangan gitu ya, pembuangan sisa makanan kita yang sudah diolah dari dalam tubuh. Terus laki-laki gitu ya, aneh gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Gue juga nggak tahu sebenarnya. Kalau alam bisawab gitu ya, jadi Bapak harap kalian itu janganlah terjerumus ke pergaulan bebas ya, seksual bebas, terus narkotika jangan ya, pakai tato janganlah. Sebagai pelajar yang insan pemuda yang mencerminkan Indonesia emas gitu ya, jangan sampailah ya, jangan sampai kayak gitu. Janganlah bukan seksual, bermain ginsot, jangan. Baik Pak, jangan Pak. Ya Pak. Bahaya nggak sih? Ya, karena mabuk juga itu tuh penyakit lah gitu, Iya, sumbernya gitu ya, tidak boleh gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya nggak ke Bapak? Bebas ya, bertanya apa aja di luar pelajaran boleh. Soal mau bertanya tentang pergaulan bebas atau apa gitu. Jadi menurut Bapak jika kedua belah pihak tidak mempunyai riwayat HIV, apakah boleh hubungan? Jadi kedua belah pihak itu tidak mempunyai HIV, misalnya sudah dites atau bagaimana gitu ya, boleh gitu ya, asal mereka itu sudah sah, sudah dalam pernikahan ya, sudah nikah, sudah akad, juga agamanya masing-masing, sudah diakui oleh negara bahwa dia itu sudah suami istri, itu baru boleh kalian juga. Yang penting sudah sah.
lain silakan mau bertanya. Cukup. Di sini ada yang bertanya lagi nggak? Di perempuan. Kalau penyimpangan seksual itu apa sih? Nah, penyimpangan seksual itu hubungan seksual yang tidak pada kodratnya, tidak seharusnya. Kayak misal itu menurut biologis juga apa nikmatnya gitu ya, menurut biologis. Saya mau bertanya Pak, kalau perempuan sama perempuan itu gimana ya Pak? Gimana? Kalau kan laki-laki itu iya, bagaimana itu Pak? Emang ada ya Pak perempuan sama perempuan? Oh, di zaman yang sudah modern ini tuh banyak ya, cuma perempuan dengan perempuan gitu ya. Terkadang perempuan dengan perempuan ini tuh secara tidak terlihat gitu malah. Kayak mereka itu kayak temenan aja, padahal sisi lain dia tahu di belakangnya mereka ngapain aja. Itu gerbang ataupun cuman itu kan udah tahu bapak gitu ya. Nah itu jangan sampai terjadi lah gitu. Kalian boleh gitu ya, nggak orang tapi harus ingat dan juga harus ingat bahwa HIV itu semua, jadi jangan sampai berhubungan seksual, apalagi berhubungan seksual itu tuh apa nikmatnya lah gitu ya. Terus apa bisa mau gitu dengan kita banyak perempuan dan laki-laki yang cakep gitu ya, kenapa harus memilih yang sendiri gitu, aneh kan. Itu penyebabnya itu apa bisa jadi? Nah, jadi penyebabnya itu ya betul kata Bayu tadi, yaitu psikologi. Nah, psikologi suatu individu itu tabu psikologinya. Jadi memiliki keterkaitan dengan sesama jenis, tentu saja dari hubungan, dari faktor keluarga, dan lain sebagainya. Nah, yang paling ini tuh jadi hal sepele tapi bakal jadi besar gitu ya. Yang paling pertama itu pasti dari hal bercandaan. Di bercandaan gitu ya, kayak misalnya terus kamu kalau itu bercanda, nah itu nggak boleh lah gitu ya. Satu hal kecil bisa jadi hal besar di depan. Jadi jangan itulah dulu gitulah. Mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi. Pak. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menghadiri di pelajaran Bapak hari ini. Mohon maaf misalnya kalau Bapak ada salah-salah, ada kata-kata yang tidak enak. Juga ingat jauhi penyimpangan seksual. Kalau mau seksual harus sudah Sah. Oke. Terima kasih. Mungkin sebelumnya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman sekalian boleh ganti baju, kelas lagi ataupun persiapan pulang ya. Terima kasih. Baik Pak.